Selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan semua. Kami ucapkan selamat datang di acara kita sore hari ini, yaitu di acara INSI Meeting, di mana kita judulnya sore hari ini sangat spesial banget ya teman-teman, yaitu Bring Back Your Power into the Matrix Zone. Ya, di mana sore hari ini tentu saja materi ini akan dibawakan oleh dua orang NS Trainer, Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan, maka saya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman, rekan-rekan semuanya, untuk yang hadir pertama kali dan mungkin sudah beberapa kali, teman-teman sekalian. Dan juga welcome untuk para coaches, para meta coach, dan para NS trainer yang hadir sore hari ini. Terima kasih banyak telah hadir dan ditunggu kehadirannya di acara-acara berikutnya. Itu. Ini kok acaranya udah kayak mau nutup aja. Oke, nah teman-teman semuanya, sore hari ini sebelum kita mulai gitu ya, mari kita memulainya dengan sama-sama kita mulai dengan berdoa ya. Kita berdoa supaya acara sore hari ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung bermanfaat bagi kita juga bagi rekan-rekan kita semua. Dan kita berdoa sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, maka ada beberapa hal yang saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk kita sama-sama lakukan. Yang pertama adalah selama acara, saya mengajak rekan-rekan semuanya untuk sama-sama sebisa mungkin untuk on cam, teman-teman. Ya, kenapa sebisa mungkin untuk on cam? Supaya para pemateri sore hari ini bisa merasakan energi dari teman-teman semuanya. Ya, jadi karena kalau di off cam itu kan nggak tahu nih teman-teman ini level energinya, level ketertarikannya ya kan, mengikutinya sampai di mana gitu ya. Ya, walaupun kadang gitu ada yang ngikutin ini ya sambil mandi gitu juga ada sih kadang gitu ya. Ya kalau itu off cam aja nggak apa-apa ya, kalau itu kepepet gitu ya. Ya. Eh, sebisa mungkin kalau memang memungkinkan dan proper silakan untuk on cam supaya pemateri bisa semangat ya teman-teman, ada merasakan connection ya, connected dengan energi dari teman-teman semuanya, dan juga dengan teman-teman juga bisa merasakan level energinya seperti itu ya. Dan juga menyelamatkan kita semua teman-teman, menyelamatkan. Jadi gini, dari pengalaman saya kalau kita ikutin Zoom meeting seperti ini, kalau on cam itu kita jadi lebih biasanya kalau dari pengalaman saya jadi lebih bertanggung jawab gitu loh. Artinya nggak berani, pandangan mata nggak berani kemana-mana gitu kan. Bisa benar memperhatikan gitu kan. Juga sambil makan juga benar-benar menjaga manner gitu. Artinya membuat kita jadi fokus gitu. Nah kalau off cam kan ya udah belas itu, sambil tidur, sambil jalan, sambil mandi, nggak jelas. Oke, berikutnya lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman sekalian juga untuk memastikan audio Anda bisa di-mute ya, teman-teman. Pastikan untuk di-mute, memastikan di ranah-ranah kiri bawah dari HP Anda atau laptop Anda tidak mudah tersentuh gitu ya. Apalagi biasanya lagi ngomong ke anak, lagi marahin anak itu ternyata kepencet gitu ya. Nah, itu saya pernah itu ikut satu Zoom gitu, tiba-tiba ada yang ngomel-ngomel gitu. Oh, ternyata lagi ngomelin anaknya gitu, kepencet gitu, teman-teman. Ya, kemudian berikutnya lagi adalah apabila nanti mungkin pematerinya koneksinya sedang tidak baik ya. Jadi mungkin lagi tengah-tengah ngomong terdiam sementara gitu ya, atau mungkin terputus koneksinya, Bapak Ibu stay aja, tetap berada di ruangan Zoom ini karena pematerinya pasti kembali lagi gitu ya. Jadi tenang aja, pasti kembali gitu. Jadi mohon dimengerti apabila terjadi salah jaringan tidak bersahabat seperti itu ya. Lalu berikutnya lagi teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif. Silakan apabila ada pertanyaan, Anda boleh bertanya langsung nanti di kolom chat teman-teman. Dan untuk hari ini nanti sesi question and answer itu akan berada di belakang. Jadi Anda punya pertanyaan apa, silakan diketikkan aja nanti di kolom chat teman-teman. Ya, nanti rundown-nya adalah nanti pemateri akan memberikan materi sampai tuntas, baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum lupa, kalau mau tanya, ketik aja di kolom chat seperti itu.
Berikutnya lagi adalah teman-teman, untuk waktunya kita akan mulai sebentar lagi, dan nanti setelah ini akan ada introduction atau pembukaan dari INSI gitu ya. Dia ada perwakilan memperkenalkan apa itu INSI gitu ya. Kemudian berikutnya lagi akan kita mulai dengan materi. Materi kurang lebih akan durasinya 1 jam, teman-teman. Dan setelah itu sisanya adalah sesi tanya jawab seperti itu. Dan apabila dari teman-teman nanti ada hal yang Anda perlu untuk bertanya atau apa, bisa juga silakan nanti tanya di kolom chat. Untuk kalau di luar materi gitu ya, mungkin Anda bisa langsung direct ke saya dulu, misalnya ada mau pertanyaan apa, support apa gitu, silakan infokan ke saya untuk sore hari ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan apabila siap, kita akan mulai, dan ini luar biasa sudah 55 peserta untuk sore hari ini dan terus-menerus bertambah gitu ya. Dan silakan untuk berpartisipasi aktif teman-teman, apabila nanti pemateri juga bertanya, Anda bisa juga menjawab gitu ya di kolom chat seperti itu. Dan berikutnya teman-teman, kita akan ada introduction, ada memperkenalkan apa itu neurosemantik, apa itu INSI, seperti itu teman-teman. Dan ini akan dibawakan oleh Coach Hani ya, seperti itu, dibawakan oleh Coach Hani. Coach Hani ada di mana? Oh ada, seperti itu. Ada ternyata. Oke, Coach Hani silakan. Oke. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sebentar, ini PowerPoint ya. Oh, oke. Sore. Oke, halo, nama saya Hani. Saya mewakili INSI untuk memperkenalkan, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Kalau saya boleh tanya, teman-teman, kalau siapa yang pertama kali baru bergabung, mungkin belum kenal tentang INSI dan acara kita, boleh taruh di chat box ya. Oke. INSI Talk sendiri, INSI singkatan dari Institute Neurosemantic Indonesia, sebuah komunitas pemerhati, pembelajar, dan profesi yang berbasis neurosemantik. Pada bulan Maret 2022, secara legal, kata institut itu sudah berganti menjadi Perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Dan sebagai komunitas neurosemantik, kita adalah bagian dari international community. Ada 14 institut, 12 negara. Sebentar. Bentar ya, saya jarang pakai PowerPoint. Oke. Sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah muncul? Oke. Kita adalah bagian, ini adalah Michael Hall, master guru kita, dan kita bagian dari 12 institute. Oke, ini dia. Sebentar, saya put everything keluar dulu. Nah, ini dia. Jadi komunitas Neurosemantik Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional. Kita ada di 12 negara, ada 14 institut, ada 500 neurosemantic trainer. Di Indonesia sendiri ada 16 atau 17 orang, 10.000 practitioner, neurosemantic practitioner, dan 3.000 master practitioner. Dan karena kita bagian dari komunitas internasional, sorry, suara aku hilang nggak? Yud, Van, still on tag? Oke. Nah, sebagai bagian dari kelompok internasional, salah satu program kita adalah juga mengikuti program yang di-arrange oleh internasional. Kita punya kelompok belajar bersama, seperti yang tadi baru dilihat. Nah, di Indonesia sendiri, nah ini yang sekarang di Indonesia. Beberapa kegiatannya di Indonesia, nanti kita akan sharing apa saja. Kita ada 18 neurosemantic trainer, ada 112 meta coach. Ketua INSI, Direktur INSI, Global Director Indonesia, Mariani, dan Wahyudi Akbar. Yudi, kalau ada just tanda itu dada, Wahyudi. Dan Direktur MCF Meta Coach Indonesia adalah Irfan. Irfan, tolong angkat tangan kalau ada. Oke. Nah, apa saja sih kegiatan kita, teman-teman, selain mengadakan pelatihan neurosemantik ataupun meta coach? Kegiatan kita setiap bulannya adalah
Setiap Rabu, minggu kedua, kita ada MetaCoach Cafe. MetaCoach Cafe adalah sebuah event di mana speakernya, para anggota MetaCoach, sharing hal-hal yang bersifat praktis, profesi mereka yang berguna untuk para audiensnya. Itu setiap hari Rabu. Jadi kalau boleh, teman-teman mengikuti, either masuk ke website kita atau ke IG untuk mengikuti acara MetaCoach. Dan hari ini adalah acara Insitalk. Insitalk sendiri adalah sharing session dari 18 neurosemantic trainer Indonesia. Again, konsep kita adalah berdua, mereka akan ngobrol, dan hari ini topiknya bagi saya sendiri itu sangat menarik, dan setiap 2 bulan sekali kita akan ada event itu. Oke, sorry ya, Oke, ini website kita, teman-teman, Neurosemantic Indonesia. Beberapa artikel, video, dan kegiatan ada di situ. Semoga Anda bisa mengunjunginya untuk mengetahui lebih lanjut apa sih komunitas Neurosemantic Indonesia itu. Oke. Visi kita adalah, visi kita apa sih? Visi kita Neurosemantic bagi para pemerhati, pembelajar, dan profesi adalah membantu kita bagaimana kita bisa memahami cara menciptakan makna yang kaya dan inspiratif dan mengintegrasikan atau mentranslate itu ke dalam performance kita. Jadi Neurosemantic itu adalah sebuah komunitas yang belajar memahami makna, bagaimana proses kita berpikir dan bekerja, bagaimana kita proses memberikan makna atas kehidupan kita, dan bagaimana kita memperkaya makna tersebut agar kita mampu menutup closing gap antara apa yang kita tahu dan apa yang ingin kita kerjakan, dan sekaligus unleash potensial kita. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak semua teman-teman hari ini, selain mendengar wow cerita dari Coach Jai sama Coach Pras, coba kita juga pahami apa sih meaning atau makna yang mereka berikan dari kehidupan mereka, dari pengalaman yang mereka alami. Dan dengan memahami itu, semoga kita bisa membawa, merefleksikan ke dalam kita apa yang kita bisa pelajari. Itu ciri khas dari kegiatan Neurosemantic Indonesia. Jadi nggak cuma sekedar dengerin, kita pahami bagaimana mereka membuat makna, bagaimana mereframe maknanya, dan kita mengambil hal-hal yang berguna untuk kita semua. Oke, itu aja. So, selamat menikmati pembicaraan hari ini, dan sampai seperti Coach Denny tadi bilang, sampai ketemu di acara kita berikutnya. Yudi, mau tambahin sesuatu? Oh ya, just to let teman-teman know, Bu Hani adalah wakil dari Institute Neurosemantic of Indonesia Neurosemantic Institute. Jadi karena itu dia yang mempresentasikan pembicaraan sore hari ini. Thank you. Okay. Silakan Coach Denny ambil alih. Yes, thank you Coach Hani. Dan dengan ketua dari INSI Indonesia adalah ketuanya adalah, silakan Coach. Siapa? Ketuanya siapa ya? Siapa ketuanya? Oke, lanjut yuk. Bapak Wahyudi Akbar. Ya, jadi teman-teman, untuk ketuanya adalah Bapak Coach Yudi ya, Pak Wahyudi Akbar, teman-teman. Oke, nah berikutnya teman-teman sekalian kita akan mulai, tapi sebelumnya saya akan baca dulu beberapa hal tentang acara sore hari ini. Jadi bring back your power into the matrix zone. Ya, banyak orang resilience itu biasa. Resilience itu biasa. I will survive itu pun sering kita dengar. Tapi apa benar bangkit dan tidak drop lagi? Teman-teman, jangan-jangan kita hanya survive aja alias bertahan hidup tapi hampa dan tidak bahagia. Karena survive itu ada caranya. Sekedar bertahan saja tanpa mengetahui langkah dan struktur yang mendukung, ibarat bangunan dengan fondasi yang enggak jelas. Nah, bila kita atau Anda salah satu di antaranya atau ingin tahu apa struktur dan langkah-langkah jelasnya agar bisa membantu orang lain juga, mari kita ikuti sesi yang setelah ini, teman-teman sekalian. Nah, maka sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan para pemateri sore hari ini, saya ingin tanya sama teman-teman, siapa yang siap untuk belajar bagaimana to bring back kita punya power into the matrix zone, teman-teman. Silakan ketikan saya, teman-teman.
supaya saya tahu gitu ya bahwa teman-teman siap ready untuk acara sore hari ini. Ya, biasanya sih katanya kalau yang biasa ketik saya gitu ya, itu biasanya dapat materinya nyerapnya lebih banyak lagi biasanya gitu. 110% biasanya gitu loh teman-teman. Ya, 110% dari berapa kos? Dari 1000 sih. Dikit dong ya. Oke. Silakan ketikan saya teman-teman. Semakin banyak kita di sini ada 69 orang gitu ya, maka saya akan start untuk memanggil pematerinya gitu ya. Kalau sudah nyentuh paling enggak setengahnya lah ya, 30-an gitu ya, 40-an gitu. Yuk, silakan ketikan saya teman-teman. Ya, silakan ketikan saya siapa yang siap untuk materi sore hari ini, teman-teman. Dan semakin banyak yang ketik ya, semakin semangat juga pematerinya gitu. Apalagi ini ada 100 gitu ya. Saya minta 100 deh teman-teman, yuk satu orang boleh banyak deh. Ya teman-teman, satu orang boleh banyak. Boleh nyepam chatnya yang banyak gitu ya, supaya pematerinya juga semangat gitu teman-teman. Gitu. Sampai 100 deh kita kejar yuk. 49, 50, 51, 52. Yuk, go go go. Yuk teman-teman. Coach Denny, sambil nunggu ini ada Ibu Nurlia Sari, raise hand. Oh ya, silakan. Oh, mana nih? Oh ya, silakan Bu Nurlia Sari. Saya lagi mantau nih, sudah 70. Ya, silakan. Sebentar. Oke, Ada yang ingin disampaikan Kak Bu Nurlia Sari? silakan. Pencet. Masih mute Bu. Oke, silakan. Silakan Bu. Mungkin kepencet kali. Pencet ya mungkin ya. Oke, Iya, silakan. maaf kepencet. Oh ya, oke. Ya. Aman kayak gitu. Lah. Oke, teman-teman sekalian. Wow, sudah banyak sekali yang chat. Oke, teman-teman, untuk sesi awal ini kita akan dibantu, kita akan mendengarkan sharing dari Pak Zainal Abdullah. Beliau adalah seorang meta coach dan beliau adalah seorang cancer survivor dan juga beliau adalah pendaki gunung, teman-teman sekalian. Ya. Jadi saya rasa beliau juga bagaimana beliau juga seorang NS trainer juga teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekalian, tanpa panjang kata lagi ya, mic, waktu, Zoom, data dan segala macam kita serahkan ke Pak Zainal. Silakan Pak J. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Yes. Silakan Pak J. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali setelah berapa lama ya saya tidak tampil di depan publik CL. Ya, jadi cukup deg-degan juga nih. Ya, kalau kata Coach Yudi itu kalau mau tampil deg-degan itu apa? Unfallible ya gitu ya. Oke, jadi saya accept lah kegrogian saya, kegugupan saya, kecanggungan saya tampil di depan teman-teman yang semuanya kayaknya hebat-hebat nih, sebagian besar meta coach. Apalagi kalau saya menatap gantengnya coach Pur itu, waduh luar biasa tuh, saya silau gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Zainal Abdullah yang belum kenal. Memang latar belakang saya tadi agak random ya disampaikan oleh Coach Denny gitu ya. Ada neurosemantik, ada pendaki gunung, ada cancer survivor, ya itulah. Mungkin juga nanti sharingnya juga agak random. Terimalah ketidak terstrukturan tersebut sebagai sesuatu yang random. Baik, itu latar belakang saya sedikit banyak. Jadi kalau dikisahkan kita ingin belajar mengenai bagaimana survive dan bagaimana memaknai ya naik turunnya kehidupan ini. Teman-teman lama saya mengenal saya mungkin rajin olahraga, hidup sehat, tidak merokok, pokoknya anak soleh lah kira-kira begitu ya, tidak menyinggung minuman keras, kemudian ya hidup sehat seperti itu. Nah kemudian tahun lalu lah, tepat di Lebaran, di awal puasa tahun lalu itu didiagnosa saya ada cancer gitu ya, cancernya cancer nasofaring. Kata dokter ini penyebabnya 1 rokok, 2 minuman keras, 3 mungkin pengawet dan lain sebagainya. Saya nggak ada semuanya gitu loh, tapi ya qadarullah memang seperti itu. Itu ya sudah saya
saya terima, bagaimana memaknainya, kemudian dengan berbagai latar belakang saya, baik yang tadinya hobi naik gunung ya, katanya orang naik gunung itu tough gitu ya. Tapi tidak semua, kadang-kadang fisiknya tough, tapi mentalnya belum tentu. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang secara fisik mungkin tidak terlalu tough, tapi dia bisa survive. Beberapa perjalanan saya terakhir ke Himalaya contohnya, ada yang bersamaan dengan saya itu fisiknya bagus sekali, jauh lebih bagus dari saya. Dia maratoner, bahkan ultra trail runner, warga negara Singapura. Sama-sama kita jalan, dia kadang-kadang mendahului saya, tapi pada satu ketinggian dia harus dievakuasi pakai chopper gitu ya, pakai helikopter ya, karena tidak bisa, tubuhnya tidak bisa menyesuaikan. Saya dari situ berpikir, wah, belum tentu yang fisiknya kuat itu bisa survive lebih jauh. Demikian juga ada orang yang saya kenal sebelumnya, dia sangat tangguh lah, sangat pemberani, sangat mentalnya itu luar biasa. Tapi kemudian ini kebetulan dia juga pernah sakit kurang lebih seperti saya. Kemudian dia menyampaikan bahwa ketika dia sakit dia drop dan dia banyak menyalahkan orang. Baik, saya izin share ya Bapak dan Ibu. Ya, baik. Ya, jadi waktu saya sakit kebetulan saya ditemanin baca bukunya. Ini teman-teman tahu ya, ini Nimsdai Purja. Ya, dia adalah pendaki gunung yang baru saja memecahkan rekor 14 gunung di ketinggian 8.000 kaki dalam waktu tidak sampai 7 bulan, hanya 6 bulan 6 hari. Ya, itu semua 14 gunung juga. Nah, ini pertama kali saya lihat IG-nya pas statementnya seperti ini. Sometimes when you feel like you are fucked, you are only about 40%, 45% fucked gitu ya. Jadi benar juga ya. Kadang-kadang kita ketika menghadapi sesuatu itu udahlah hilang. Gitu. Kalau di teori resilience itu kan ada Martin Seligman bilang ini seolah-olah semuanya tentang saya, semuanya akan selamanya seperti ini, semua aspek kehidupan saya akan berpengaruh, dan ya seperti itu ya tentang resilience gitu. Jadi yang kebalikannya resilient apa sih, kalau orang nggak mau resilient ya semua salahkan saja dirimu, salahkan dirimu selama-lamanya, dan ini akan berpengaruh ke semua aspek pada dirimu. Jadi begitu saya melihat ini, background neurosemantik saya berkata, halo, welcome to my power zone. Welcome to my power zone. Saya cek level power zone saya seperti apa. Thinking, feeling, behaving. Dari mulai overthinking, biasanya orang baru kena sakit dan lain sebagainya, itu overthinkingnya banyak sekali. Bisa ini enggak, bisa olahraga lagi enggak, bisa pergi-pergi lagi enggak, dan terusnya. Sampai kita udahlah nggak pasrah, nggak berpikir apa-apa, sampai kemudian karena meta program saya most likely adalah eksternal, thinking resourceful, maka saya banyak baca literatur yang memberdayakan. Ini kira-kira yang saya lakukan pertama. Jadi di neurosemantik itu ada yang paling menurut saya bermanfaat adalah power zone. Power zone adalah bagaimana kita mengendalikan kemampuan kita untuk merespon atau respon ability. Ya, itu terus di-challenge. Karena kenapa? Dari situasi yang normal kepada suatu situasi atau stimulus yang berbeda. Stimulusnya beda. Saya percaya saya tidak sendiri. Selama COVID mungkin teman-teman juga ada mengalami hal yang kurang lebih sama, baik itu dari aspek kesehatan, dari aspek ekonomi, dari aspek keluarga, rekan, mungkin ada yang kehilangan family dan lain sebagainya. Nah, ini juga respon yang berubah, stimulus yang berubah menuntut respon yang berbeda pula. Kemudian kalau bicara tentang teori survival gitu ya, kan katanya ada 5 aspek dalam survival. Yang pertama makanan, minuman,
shelter sama api, perlindungan. Nah, ini sebenarnya buat saya analogi saja, gitu loh. Shelter itu perlindungan. Kita merasa berada di tempat yang nyaman, lingkungan orang-orang nyaman, kemudian makan. Pada satu titik, saya susah sekali makan. Ya, susah sekali makan. Jadi waktu drop-dropnya itu, maksudnya sih mau kontrol, mau cek. Tapi karena sangat ngedrop, HB-nya sekitar 6, kemudian berat badan sudah susut 25 kilo, dokter langsung sudah dirawat dan harus segera transfusi. Nah, itu yang apa ya? Ada elemen lain rasanya yang di luar itu yang saya sebut adalah will to survive. Nah, ini yang diolah. Ini kan tataran apa ya? Kalau saya bilang tadi, bagaimana kita memaknai intention kita, bagaimana kita memaknai meaning dalam hidup kita supaya will-nya itu kalau setelan volume gitu, volume 1, volume 2, volume 3, ya will-nya itu yang benar-benar mendrive kita untuk bisa survive. Nah, ini kalau saya bicara sebagai orang yang suka naik gunung, secara fisik saya berapa kali tersesat, berapa kali harus makan daun, berapa kali harus cari minum yang aneh-aneh, gitu ya. Tapi ya beda konteks dalam kenyataan survive dalam dunia kesehatan ini ya. Memang itu memang memberikan apa ya power yang sesungguhnya. Oke, saya lanjutkan. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan di sini. Memang statementnya adalah kalau kamu naik gunung, dia tuh nggak peduli, gunung tuh nggak peduli. Kamu hitam, kamu putih, kamu orang Medan, kamu orang Batak, kamu orang Solo yang halus, lemah lembut gitu ya. Satu rule saja, if you give up, you die. Ya, if you give up, you die. Nah, konteksnya saya geser sedikit Bapak dan Ibu, ini bukan tentang saya, tapi tentang orang lain. Tentang orang lain. Ya. Yang berat sebetulnya bukan hanya bagi si apa ya istilahnya penderita gitu ya ketika sedang berjuang, tapi adalah pendampingnya. Pendampingnya. Maka saya tekankan di sini teman-teman punya pendamping deh gitu ya. In any context. In any context. Punya pendamping deh. Barangkali ada yang belum punya pendamping, cari pendamping gitu ya. Barangkali atau pendampingnya perlu ditegaskan komitmen bersamanya lagi. Ya. Karena si others ini pendamping itu juga perlu survive. Ya, maka pendamping saya, istri saya untungnya sudah belajar neurosemantik juga. Ya, baik itu practitioner maupun master tech kayaknya juga belum ya, saya lupa lah. Yang jelas gue sudah ikut APG sama practitioner. Jadi sudah ngerti sedikit banyak. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya sini adalah ada matrix. Nah, Om Pras nanti jagonya matrix tuh. Jadi matrix itu ada 7 matrix ya, ada meaning, ada intention, meaning, others, self, time, apalagi ya, word, satu lagi saya lupa tuh. Ya ada 7 satu lagi nanti disampaikan. Ya jadi matrix of others. Ya jadi saya sangat terbantu dengan adanya others yang begitu strong dan saya berusaha menjaga sang others ini juga keep them strong. Ya jadi ada beberapa hal yang saya tahu itu berpotensi melemahkan support sistem saya, itu saya jaga supaya kita sama-sama strong. Nah, saya kebetulan beberapa kali sekamar dengan, saya sebutlah Mr. Stallion gitu ya. Ini cerita saja. Dia ekspatriat warga negara Peru. Jarang-jarang ada ekspatriat orang Peru. Dia sama baru operasi yang seharusnya 6 jam itu berlangsung 12 jam. Setelah itu dia harus menjalani kemo dan beberapa radiasi. Dan dia sendiri, dia usianya 67 tahun, bekerja di sebuah pabrik di Tangerang gitu. Kemudian saya tanya, dokter bilang, namanya Mr. Pedro ya, Mr. Pedro, kenapa kamu so tough, you are black stallion, kata dokter begitu. Terus saya tanya sama dia, Mr. Pedro,
kenapa kamu jauh dari anak, jauh dari istri, kamu bisa survive dan kamu punya semangat? Karena saya melihat dia mengurus apa-apa sendiri, dia masih buka laptop, ya terus kita ngobrol, dia masih apa istilahnya urusan dokter, urusan administrasi dia urus sendiri, tidak ada yang support. Kalau saya kebetulan semuanya diurusin sama istri lah gitu ya. Nah saya tanya, why you so strong? Dia hanya bilang, ya, because I have my family and my God. Ya, that's my strong others. Sambil dia pegang apa namanya dadanya, gitu ya. Itu semantically loaded. Gitu. Jadi secara semantik dia punya others meskipun jauh. Nah ini support system, matrix of others. Ini teman-teman kalau yang berminat mengenai neurosemantik, ini salah satu yang paling powerful untuk coaching adalah matrix system kita. Nah ini terakhir, sesuai dengan tadi yang dibacakan Coach Denny, oke lah teman-teman semua, kita mungkin bisa survive. Ya, kita mungkin bisa survive, kita mungkin bisa resilient, tapi untuk berapa lama? Ya, apakah seterusnya? Apakah akan ada di, kalau orang bilang tuh di step tersebut, kemudian kita akan grow up, atau kita akan maintain, atau kita akan drop lagi, seberapa rentan kita setelah survive? Apa iya, what doesn't kill you, make you stronger? Agree or not agree? Jangan-jangan cuma jargon. Saya kasih question mark di situ. Nah, ini sih saya pakai ilmu naik gunung aja lah, yang simple. Ya, saya bicara navigasi. Kalau di coaching itu ada namanya well-formed outcome. Ya, navigasi itu simple. Yang pertama, kita tahu posisi kita ada di mana, tahu kita mau kemana, dan kita pilih jalan yang mana yang akan kita tempuh. Nah, bagaimana survive sepanjang perjalanan menuju puncak gunung yang dituju tadi, itu another thing. Ya, ada orang yang, kayaknya saya cukup sampai di sini deh. Kayaknya saya ambil jalan lain. Ini terlalu berat buat saya. Ya, ini beberapa hal yang saya pelajarin adalah, tapi yang paling saya pelajarin adalah well-formed outcome. Ya, jadi saya outcome-nya clear betul. Kemudian outcome itu punya meaning nggak? Ya, ada 2 matriks tuh. Ya, meaning, kemudian intention-nya apa. Nah, itu aja sharing sederhana saya. Nanti di belakang kita akan banyak saya jawab, karena basically ini sekedar cerita. Saya tutup sesi sharing saya kali ini dengan energy flows where our attention goes as directed by intention. Ya, jadi apakah niat hidup kita, niat kontribusi kita untuk orang lain itu semakin bold, semakin kuat setelah kita sendiri diuji dengan berbagai hal. Demikian yang bisa saya sampaikan, Coach Denny. Saya kembalikan kepada Coach Denny. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman semuanya ya, tepuk tangan. Thank you untuk sharingnya Pak J. Dan nanti teman-teman apabila ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya untuk nanti di sesi tanya jawab. Ya, terutama bagaimana beliau tadi terakhir memberikan sebuah navigasi ya, bagaimana kita tahu kondisi kita sekarang, kemana kita akan pergi, kemudian apa intentionnya kita, tujuannya kita, seperti itu. Mungkin juga nanti bisa bertanya bagaimana seorang pendaki gunung gitu ya, dengan cerita beliau seperti itu. Ya masih banyak hal yang bisa digali nanti teman-teman. Dan berikutnya lagi teman-teman, dari sini kita akan belajar tentang matriks dari Pak Jenal juga. Pak J sudah banyak menceritakan bahwa setelah ini pemateri kita berikutnya, beliau adalah akan menjelaskan juga salah satunya materinya adalah tentang matriks itu sendiri teman-teman. Ya, dan narasumber berikutnya adalah Bapak Prasetya M. Brata. Beliau adalah seorang NS trainer, meta coach, dan juga adalah CEO dari Inti Makna, teman-teman sekalian. Saya rasa banyak dari teman-teman sudah banyak mengenal Pak Pras gitu ya. Saya rasa tanpa panjang kata lagi teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Pak Pras untuk sore ini. Silakan Pak Pras. Terima kasih Mas Denny. Tepuk tangan sekali lagi untuk saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik sore ini tentang how we survive in difficult times. Jadi bagaimana kita survive di situasi keadaan yang sulit dalam hidup kita. Situasi sulit sore hari ini semoga bisa survive dengan Panadol. Mohon doa ya. Ini tentang bagaimana dua orang NS trainer yang imut-imut ini diuji oleh semesta dengan ilmu yang dikuasai dan diajarkannya. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Sebuah ikhtiar atau serangkaian ikhtiar Mas Z untuk sehat dengan melakukan sesuatu dan menghindarkan sesuatu, tetapi tetap saja ada wilayah-wilayah yang kita tidak memiliki kuasa, sehingga beliau dianugerahi sebuah keadaan kanker, apa namanya tadi, Mas Zai? Nasofaring, Mas. Kompras. Oh iya itu, faring-faring belakangnya. Begitu juga dengan saya. Sejak kecil, saya betul-betul berupaya, berikhtiar untuk menjaga yang disebut dengan integritas, kejujuran, kepatuhan terhadap aturan. Selain pernah jadi wakil ketua Rohis dan ketua Pramuka, saya kalau berangkat latihan Pramuka itu dari rumah itu sudah menggunakan pakaian Pramuka, sehingga ini mendorong saya ketika saya dapat duduk di bis, ketika ada yang bisa saya tolong, saya bisa berdiri dan memberikan tempat duduk itu kepadanya. Setelah dewasa, saya juga di kantor yang namanya uang sogok komisi bawah tangan itu segala sesuatu itu berhasil saya tepis. Bahkan ketika menjadi pimpinan unit kerja maupun direksi, kiriman-kiriman voucher, kiriman parcel itu semua dikembalikan. Saya tidak tahu di sini apakah ada Fitri, kalau tidak ada Fitri, dia adalah sekretaris saya yang menjadi saksi hidup. Bagaimana ketika di kantor itu, saya banyak musuhnya karena memang membereskan banyak hal. Tapi, nah, kita mulai masuk. Jadi ganteng-ganteng saya ini pernah jadi direksi sebuah perusahaan yang berusia lebih dari 100 tahun. Saya tidak mau bilang jelek-jelek ya, berarti itu kan mengakui kalau saya jelek. Biarlah meskipun Anda tidak mengakui, tapi saya tetap mengakui ganteng karena meta program saya itu adalah internal dan introvert. Jadi nggak peduli dengan kata orang lain. Sebagai direksi, tugas saya adalah bersama-sama dengan direksi lain memutuskan banyak hal. Nah, saya tidak lagi berada di sebuah perusahaan, sebut saja namanya Bumi Putra, yang sekarang sedang banyak dibicarakan karena mengalami kesulitan keuangan. Di mana masih zaman saya dulu, itu tidak punya masalah yang seperti sekarang ini. Singkat cerita, sekitar 2020, saya ditelepon oleh mantan dirut saya dulu yang mengatakan, Mas Pras, dalam waktu dekat mungkin Mas Pras akan dipanggil OJK. Loh, kenapa Pak? Itu ada kasus yang kaitannya dengan Pusri dulu. Saya tidak akan masuk ke konten, ini hanya ilustrasi saja. Mungkin akan dimintai beberapa keterangan. Oh ya, nggak masalah Pak itu. Wong saya juga di situ kan duduk sebagai anggota direksi dan itu kan bukan domain saya. Nah, ketika dipanggil OJK untuk dilakukan permintaan keterangan, ya saya sangat santai karena persoalan yang diperkarakan itu bukan dalam tanggung jawab saya secara resmi. Dia adalah tanggung jawab Direktorat Teknik dan Pemasaran, sementara saya Direktur SDM dan Umum.
Nah, tetapi mereka itu yang namanya saksi bisa jadi tersangka itu hanya dengan 2 alat bukti. Yang pertama, tanda tangan saya di notulen rapat direksi. Yang di situ ada satu persetujuan terhadap keputusan yang dianggap oleh OJK itu keliru. Nah, saya bagaimana mungkin saya tidak menandatangani notulen itu, karena di dalam rapat yang 16 agenda, saya memasukkan 4 agenda saya di dalam domain saya, sehingga tentunya saya juga ikut tanda tangan di situ. Tapi saya tidak tahu menahu secara teknis apa keputusan itu yang dipersalahkan. Yang kedua, ternyata ada garis waktu yang dipotong dalam peristiwa, kronologi peristiwa. Sehingga peristiwa yang saat itu sudah selesai dan sudah diselesaikan direksi, sudah dikoreksi, dan semuanya sudah tidak masalah. Itu bagian yang dipotong, yaitu dalam mengambil keputusan, itu diberikan kepada saksi ahli yang disewa oleh OJK. Dan tentu saja saksi ahli itu mengatakan bahwa ini salah. Bagaimana dengan Direktur SDM? Karena ini tanggung jawab kolegial, maka Direktur SDM juga ikut bertanggung jawab. Maka saya kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Begitu saya tunjukkan surat ini kepada istri saya, disitulah sebagai orang sensing dia perlu sense, perlu ada bukti bahwa persoalan saya serius. Dan dia me-WA Ketua OJK mengatakan bahwa itu bukan di dalam komisionernya saya. Wah, ini kok begini ya? Ya sudahlah, kita ikuti proses hukum. Singkat cerita, pemeriksaan sebagai tersangka terus dilakukan, tapi kita tetap ngajar dan seterusnya. Sampai pada satu ketika saya memenuhi panggilan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari itu juga tiba-tiba di depan saya itu ada mobil ini. Ternyata saya dimasukkan ke mobil ini. Ternyata karena tahanan Kejaksaan itu penuh, saya dititipkan di Bareskrim. Dan sore hari sampai Bareskrim, kemudian saya ditempatkan di sebuah sel. Ini catatan yang saya potret dari buku. Jadi selama 3 bulan di Bareskrim itu saya ada 10 buku yang saya tulis tantangan sebagai catatan harian saya. Dan itu juga sebagai komunikasi saya dengan istri saya yang tiap hari datang bertukar buku, karena kita nggak boleh punya HP. Bahkan tanggal 12 Februari, 10 hari setelah saya di dalam, Mas Pri GS, sahabat dekat saya, kakak pergaulan saya, guru saya, meninggal dunia. Saya tidak bisa menyatakan apapun di media sosial, karena saya tidak boleh ada HP. Dan saat itu memang sejak awal sudah mulai kita menggunakan friendship to reality, metastating emotion untuk mengelola emosi. Apalagi saya mengajarkan mastering your emotion. Oke. Begitu saya masuk sel, saya lihat, oke. Saya perlu mengambil state saya sebagai pramuka. Oke, no problem. Di sebelah sana WC yang hanya dibatasi oleh tembok setinggi dada, sehingga kalau kita buang air segala macam, ya segala aroma olfaktori itu memenuhi ruangan, dan itu kita perlu accept. Kalau sampai di sini, saya masih bisa, karena saya pramuka, sekali pramuka tetap pramuka. Biasa kita pramuka, di pinggir kali kita mandi. Tapi yang kemudian saya tidak tahan adalah ketika istri saya mengirimkan kopi.
di mug, di tumbler ini. Begitu datang saja, sudah air mata saya meleleh. Dari situ kemudian membayangkan bagaimana kesendirian istri saya, bagaimana ibu saya yang sudah tua, bagaimana adik-adik saya yang masih dalam tanggungan saya. Tapi tetap, oke, metastating emotion. Saya accept, saya dialog dengan kebatinan saya adapt, saya utilize segala sesuatu, tapi tetap saja, dalam waktu 5 hari, 6 hari, sekitar seminggu lah, emosi itu kadang stabil, kadang tidak. Saya kira sudah stabil, saya kira saya sudah accept. Oke. This is my real life now. Di bawah tanah, tidak ketemu siapa-siapa. Tapi ternyata saya masih menyimpan kemarahan melalui catatan ini. Saya lihat-lihat sendiri, oh, ini gue masih marah ini. Gue masih dendam gue sama OJK ini. Oke, tidak apa-apa. Sambil marah, sambil dendam. I give myself permission untuk merasa marah dan dendam itu. Kenapa? Karena saya merasa, apa yang telah saya lakukan? Perusahaan tidak ada kerugian, tapi kenapa dimanfaatkan secara politis? Karena pada saat itu situasinya OJK sedang punya konflik dengan pengurus Bumi Putra. Dan OJK perlu tumbal untuk mengatakan bahwa Bumi Putra situasinya seperti sekarang ini karena ulah orang dalam. Dan ini loh contohnya. Saya. Nah, seminggu saya dalam keadaan bingung, galau, stabil, tidak stabil, terapkan semua ilmu-ilmu, ternyata juga tidak mudah, tidak semudah cocot Prasetya M. Brata ketika ngajar, ketika mengalami sendiri. Dan kemudian ini dalam situasi seperti ini, ya nggak ada intensi lain kecuali satu, gue selamat. Pertama, gue perlu selamat berada di rumah tahanan ini. Kedua, gue perlu selamat di kasus ini karena gue tidak salah, itu menurut aku, menurut saya. Seperti tadi Mas Z, dalam pendakian gunung, pilihan kita cuma 2. 1, tetap berjalan, tetap bergerak. 2, berhenti. Mati. Nah, saya tidak boleh berhenti, saya tidak boleh mati. Saya tahu saya benar, saya perlu membuka kebenaran-kebenaran ini. Nah, maka, seminggu ini aku diborgol, diperbudak oleh pikiranku sendiri. Baiklah, kemudian saya mindful, saya menyadari bukan hanya soal nafas, bukan soal panca indera, bukan soal situasi, tapi juga soal pikiran-pikiran saya. Langkah pertama adalah saya bebaskan dulu pikiran saya yang mencengkram saya. Kalau kata Fritz Perls, lose your mind, come to your senses. Oke. Nah, setelah itu saya mulai berikhtiar untuk membangun pikiran-pikiran saya. Pikiran tentang apa? Karena ibarat film Matrix, wake up, Pras. The Matrix have you. You are owned by your mind. Mind about your intention, mind about your meaning, mind about your situation. Maka langkah saya adalah wake up, bangun, supaya saya yang menguasai matriks saya. Nah, saya kemudian mulai fully, saya metastating, bersihkan segala pikiran saya, dan kemudian saya terima. Oke, saya hidup di saat ini. So, saya ambil tanggung jawab. Boleh marah, karena saya
dikorbankan. Dan di situ saya mulai memahami, oh ya, ternyata tidak apa-apa ketika kita memang situasi kita sebagai korban. Ketika kita jalan kaki baik-baik di trotoar, kemudian tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak kita mengatakan saya korban. Iya, boleh, nggak masalah. Saat itu memang saya korban. Tapi begitu situasinya sudah lewat 1 detik, maka itu keputusan kita. Saya tetap mau jadi korban atau jadi pelaku. Nah, saya putuskan menjadi pelaku, saya tidak blame apapun, karena saya juga punya andil mengapa saya sampai di ruang itu. Apa andil saya? Saya menerima jabatan sebagai direksi. Karenanya, saya memiliki resiko jabatan. Dan saat itu, resiko itu sedang terjadi. Oke, ambil tanggung jawab, dan what next? Oke, saya kemana? Untuk itu, saya kemudian menganalisa situasi. Di mana aku? Rumah tahanan Bareskrim. Penjara termewah. Intuiting introvert itu biasanya suka yang berkelas. Ternyata gue ditempatkan di tempat yang berkelas juga. Oke, berapa lama? Ratusan, bukan? Berapa lama? Maksimal 6 bulan. Karena setelah 6 bulan, secara undang-undang saya pasti akan keluar. Karena hanya sekian, sudah diatur. Sekian hari diperpanjang sekian hari, tidak akan lama. Bersama siapa? Oke, bersama 2 orang teman lainnya, kemudian ada orang Belanda yang juga dikriminalisasi, ada juga orang yang lainnya, dan situasinya ini apa yang saya pahami, tapi banyak yang nggak saya pahami. Saya belum pernah mengalami situasi ini dan banyak yang belum saya pahami. Oke, cukup apa yang saya pahami dulu? Oh, ini penjara. Banyak orang yang juga akan teman makan teman. Oke, saya waspada, tapi juga nggak boleh terlalu menggunakan banyak asumsi. Oke. Siapa aku? Saya ini ya orang yang ketika saya beberapa hari di situ, ada tahanan lain yang menunjukkan di HP gelapnya. Karena nggak boleh ada HP, jadi ini HP ilegal. Pak Pras, ini ada berita tentang Pak Pras. Saya, ternyata ada beritanya. Jadi kalau Anda searching nama saya, itu ada beritanya. Tapi mohon jangan di-searching, nanti naik lagi beritanya ke halaman pertama di peringkat nomor atas. Jejak digital tidak bisa hilang. Ini di masa depan akan menjadi hambatan. Yaitu orang ketika akan mencari trainer, dia akan mencari nama trainernya, dan kemudian ketika ada berita ini, wah ini akan menghambat. Paling tidak membuat orang menjadi batal meng-hire saya. Tapi oke, itu tidak mempengaruhi keberhargaan saya. Itu bukan persoalan saya. Saya jadikan itu bukan persoalan saya. Saya menggunakan self-esteem dan power zone. Bagaimana sesuatu dari luar itu tidak mempengaruhi pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan saya. Oke, saya tetap berharga. Apalagi saya tidak pernah melakukan korupsi yang dituduhkan, penggelapan harta perusahaan yang dituduhkan. Apa meaningnya? Saya kemudian menemukan jawaban demi jawaban dari pertanyaan saya sendiri. Apa hikmahnya? So, apa intensiku sekarang? Karepku iki apa? Karepku itu, kemauanku itu untuk tujuan apa? Dan bagaimana caranya? Oke. Siapa yang mendukung aku? Siapa yang bisa membantu aku? Istriku, teman-temanku, lawyerku, orang-orang di sini. Siapa? Ku identifikasi. Oke? Dan siapa yang perlu kuwaspadai? Ini penjara, Bung. Oke. Aku punya sumber daya apa? Kompetensi dan state apa yang perlu aku punyai dari bukan hanya hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Karena kita tidak tahu situasinya. Saya terasing di situ. Saya tidak tahu ini seperti apa. Nah, akhirnya saya tuangkan, ini tulisan saya di sana, di dalam, jadi ini tulisan sangat berharga.
saya tuangkan dalam bentuk matriks Bareskrim. Oh, keren toh? Matriks Bareskrim. Oke. Apa makna aku di dalam sini? Oh, ini adalah purification. Purification about self-esteem, keberhargaan diri. Purification about love. Bayangkan, aku jadi tahu ketika situasiku seperti itu siapa yang mencintaiku. Mereka siapa yang peduli denganku. Dan siapa yang sebetulnya selama ini seperti aku abaikan, dan sekarang mereka betul-betul berharga. Representasinya betul-betul ada di depanku, yang selama dulu mungkin ada di belakang, di samping, jauh di sana. Aku jadi tahu yang namanya sosial panorama diriku sendiri. Kemudian hubungan, terpurifikasi, lingkungan. Oke. Oh, selain purifikasi, pemurnian diriku, ini juga sekolah bagiku. Sekolah untuk menerapkan ilmu-ilmu yang kuajarkan sendiri untuk diriku. Dan ini berarti kesempatan untuk close to istriku sendiri yang selama ini mungkin banyak momen take it for granted. Kurang menghargai. Gila, selama 78 hari, 79 hari, itu hanya 2 hari dia absen mengunjungiku. Setiap hari dia datang. Kemudian ini adalah close to my family and my friends. Ada surat, kan kita udah mulai surat-suratan lagi. Dengan istri surat-suratan, dengan beberapa teman termasuk Kang Pur, termasuk beberapa di sini surat-suratan. Terima surat, nangis. Tapi nangis itu nangis yang nikmat. Allah. Dan ini close dengan Tuhan. Ya Allah, aku ini selama ini terlalu NLP. Terlalu NLP. Doa saja NLP saya ini. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan, kekuatan, power untuk bisa melalui segala cobaan dari-Mu. Di sana udah nggak jaim lagi. Ya Allah, aku pengen keluar dari ruangan ini. Ya Allah, tolong aku. Betul-betul menyerah. Betul-betul nggak punya kuasa. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Sampai refleksi terus, sampai akhirnya, ya Allah, Engkau ini ternyata memang maha bercanda, ya Allah. Aduh, Kau berikan humor besar dalam hidupku, tapi bercandanya jangan gini, ya Allah. Dari berbagai hikmah, meaning yang kudapatkan, yang saya dapatkan. Kemudian, so, what do I really want from this situation? Yang pertama, dalam waktu dekat, saya perlu mengusahakan penangguhan penahanan. Menjadi tahanan kota. Karena itu jauh lebih ekologis bagi saya daripada saya di dalam tanpa HP. Saya bisa menyusun pledoi dan seterusnya kalau di luar. Nah, intensi kedua, saya perlu blend dengan environment, dengan situasi seperti ini supaya saya selamat. Dan yang ketiga, saya perlu survive. I will survive. Siapa saya? Pejuang kebenaran dan warga RT, karena di situ juga ada sistem RT. RT yang baik. Apa yang perlu aku punyai? Power, sebagai power, ilmu hukum. Kemudian latihan terus metastating. Metastating self, metastating power zone, metastating time, karena saya perlu memendekkan waktu. Kalau tidak, saya akan merasa hari itu sangat lama. Maka dengan metastating time yang diajarkan di neurosemantics, saya memendekkan waktu. Kemudian metastating troubling emotion. Kemudian knowledge dan skill untuk survival, merimain kembali komunikasi, Milton model, mind lines, dan kemudian negotiation. Karena saya berhadapan dengan banyak situasi yang unknown. Dan siapa others saya, pendukung saya? Istri saya, teman-teman, saudara, penasihat hukum, Pak RT saya mau jadikan pendukung, dan penghuni rutan yang saya bisa kalibrasi, oh ini sebagai pendukung. Sisanya waspadai.
Kapan waktunya? As soon as possible. Saya punya target 1-2 minggu saya keluar. Walaupun ternyata 3 bulan baru keluar. Dan di mana saya di sini? Dengan state apa? Sabar, accept, tangguh, gagah, love, humble, respect, syukur, berjuang tak menyerah. Tapi juga saya tambahkan beberapa state, kadang-kadang state preman, kadang-kadang state orang wise. Tergantung situasi. Nah, dari matriks ini, saya kemudian mengambil beberapa simbol untuk saya jadikan anchor. Yang pertama saya bayangkan pesilat, yang dia bisa fleksibel. Ini kebetulan gambarnya Mas Nuryanto, saya ambil, set. Saya juga membayangkan saya menjadi MacGyver, yang kalau terjepit dia bisa lolos, kalau dia mau mengalahkan musuhnya, dia nggak pakai senjata. Tapi menang. Dan juga anak pramuka yang sudah dari awal saya pakai. Nah, kemudian dari situ saya mulai apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Apapun kesempatan untuk saya hidup, saya lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Saya ingat cerita Musa bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah untuk menolong orang lain. Saya mulai mencari kesempatan-kesempatan untuk menolong siapa tahanan lain yang bisa saya tolong, tapi juga saya tetap jaga. Nah, akhirnya mulai saya meng-coach diri saya sendiri, fokus pada kontribusi, bidang-bidang apa yang mau saya kuatkan, kemudian kreativitas, kembali seperti anak pramuka, karena di sana nggak boleh ada unsur besi. Maka peralon kita rakit jadi gantungan baju, kemudian dus jadi lemari. Oh, mimbar itu dari peralon dan sejadah dan seterusnya. Wah, ini betul-betul survival ini. Saya mulai menemukan state saya sebagai anak pramuka di situ. Dan mulai dari waktu ke waktu, saya mulai mengatur sel tempat saya tidur supaya nyaman bersama. Saya minta istri saya diketikkan dan kemudian dilaminating untuk mengatur kita supaya nyaman, agreement frame. Dan kemudian saya juga mulai mempraktekkan ilmu-ilmu coaching saya. Saya bantu teman yang dia punya masalah, wah takut konfrontasi, wah dengan bukan coaching sebetulnya, hanya percakapan coaching saja, kok tiba-tiba dia menemukan sesuatu dari permasalahannya dia, dari apa yang dia mau. Oke, mulai. Oh, main gitar juga saya peragakan. Oh, menghibur teman-teman. Dan bahkan namanya juga trainer ya. Akhirnya saya diminta untuk mengatur sesi-sesi seminar di dalam ruang tahanan di Bareskrim. Oh, akhirnya jadi trainer kayak waktu di kelas. Ya kita ice breaking dulu. Ngantuk-ngantuk, minggato, ngantuk-ngantuk, minggato. Wah, senanglah mereka. Wong tiap hari mereka bengong. Nah, cari narasumber. Oh, ini ada kombes polisi yang jadi tahanan. Oke, jadi narasumber untuk persoalan-persoalan hukum. Bahkan saya menjadi pertama kalinya dalam hidup saya menjuarai lomba karaoke di Bareskrim, tapi sebagai juara harapan 1. Nah, begitu selesai jadi juara harapan 1, jurinya datang ke saya, Mas Pras itu sebenarnya juara 1, ini skornya. Oh iya, saya sebenarnya nilainya tertinggi, tapi ketua panitia datang, ini ya juaranya ya. Siapa juaranya? Ketua panitia sendiri. Ya sudahlah, namanya juga penjara Pak, biarin saja. Nah, menyentuh aspek-aspek spiritual, saya nulis, aku memang manasik haji di sini. Dari selku nomor 10 itu keluar, itu sudah tempat sholat bersama. Ini saya merinding karena insya Allah tanggal 20 Juni saya berangkat haji, teman-teman.
Dan kabarnya hotel saya di Mekah itu begitu keluar kamar itu langsung halaman Masjidil Haram. Ini kan berarti saya sudah manasik duluan di sini. Ini pembenaran sebenarnya, ya dicocok-cocokkan saja sebetulnya. Tapi ini paling tidak dengan meyakini hal ini menjadi ibroh istilahnya, menjadi hikmah, menjadi pembelajaran. Akhirnya ketika disetujui tahanan kota, saya keluar dari tahanan kota Jakarta dan saya patuhi, ada permintaan training di Bekasi Barat tidak saya layani karena saya patuh kepada status saya sebagai tahanan kota Jakarta. Dan akhirnya waktunya untuk menyajikan berbagai macam bukti-bukti persidangan dan membuat pledoi atau pembelaan. Sebetulnya di sini saya ingin memperagakan atau menyampaikan atau mencontohkan Milton model dan Mindlines yang saya gunakan dalam menyusun pledoi. Dan saya dibantu oleh Irfan dan Kang Pur untuk menyusun pledoi itu supaya sangat neurosemantik. Tapi karena waktunya 5 menit, saya skip saja. Tapi kabarnya dari lawyer saya, dia mengatakan gini, Pak, teman saya kebetulan temannya Ibu Hakim, Ibu Ketua. Dan Ibu Ketua itu jam 4 pagi katanya belum bisa tidur karena membaca pledoi saya. Dan akhirnya lalu apakah pemeriksaan dan persidangan ini untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran sejati atau untuk menjadi alat? Saya skip saja. Dan apakah untuk menjangkau kebenaran itu telah mengambil aneka sudut pandang? Dan akhirnya saya dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan. Ya, maaf. Makasih. Hebat. Makasih, Alis. Selamat, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Jadi kita naik gunung ya. Naik gunung. Ya, alhamdulillah. Dan satu hal mengapa yang memudahkan saya untuk survive itu satu hal. Ini. Ketika kita mendampingi klien yang nyata-nyata memang bersalah sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh penegak hukum, apakah dia melakukan tindak pidana penggelapan, tipikor, narkoba, dan lain sebagainya, dalam proses beracara di persidangan, kita sebagai penasihat hukum biasanya lebih ringan. Kenapa? Ya, jelas-jelas mereka melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dalam proses beracara, kita hanya memastikan hak-hak mereka sebagai manusia, sebagai warga negara dilindungi. Beda halnya ketika kita mendampingi klien yang ternyata ketika kita analisa nggak salah nih. Begitu kita telusuri, semua perbuatan yang dituduhkan, apakah sebagai korupsi, apakah dalam hal dianggap menggelapkan uang perusahaan, ternyata mereka tidak lakukan itu. Itu kalau ditanya itu beban sebagai pengacara tuh berat banget secara moral. Karena salah-salah kita dalam pendampingan hukum, mereka sudah nggak bersalah bisa dihukum penjara. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati meyakinkan hakim bahwa yang dituduhkan oleh penyidik atau penuntut itu nggak benar. Seperti perkara Bumi Putra yang dihadapi oleh Bapak Prasetya Maitreya Brata. Para direksi itu dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Begitu kita telusuri, ternyata nggak benar sama sekali. Alhamdulillah hakim melihat
fakta-fakta di persidangan yang kita perjuangkan untuk dinilai hakim secara faktual. Bisa kita bayangkan ketika itu fakta-fakta yang tadi saya sampaikan tidak tersaji di pengadilan, para tersangka ini termasuk Pak Prasetya yang tadi sudah sempat menyicipi hidangan penjara selama 3 bulan, bisa berlangsung hingga 15 tahun jika tidak benar-benar proses pendampingannya dikawal. Yang membantu saya adalah karena memang saya secara realitas tidak mengambil apapun dari perusahaan. Means di jalan kebenaran. Dan saya benar. Makanya perjuangannya bisa total. Mungkin beda. Kalau misalnya saya memang betul-betul ngambil uang perusahaan dan saya bersalah. Boleh jadi diawali dengan taubatan nasuha dulu. Dan setelah itu siap menerima hukuman apapun sebagai konsekuensi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini tidak salah, perjuangkan sampai kebenaran itu muncul. Ketika kita mendampingi, Dan ternyata ini tentang menguji kesabaran. Hidup ini tentang kesabaran. Ada proses. Saya boleh jadi Tuhan itu kan berkomunikasi dengan kita melalui peristiwa-peristiwa. Dan Allah sudah memberi banyak pesan kepada saya melalui pengalaman yang saya hadapi ini. Ketika saya tidak tahu situasinya, teman-teman juga saya yakin banyak sekali atau sering sekali memasuki satu pengalaman yang Anda tuh belum pernah tahu situasinya. Kalau Sun Tzu mengatakan kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medanmu. Ya kalau nggak tahu medan sama sekali bagaimana? Maka ketika engkau mulai berjalan, jalan itu muncul. Jalan saja. Kontribusi, buat sesuatu nilai tambah, maka kita tidak pernah tahu ujungnya ada di mana, tapi itu adalah yang terbaik untuk kita, kebaikan yang akan kita alami. Dan ketika kita menjadi penguasa atas diri kita, ruang dalam kita, insya Allah kehidupan pun juga akan mengikuti apa yang kita inginkan. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama-sama sekali lagi teman-teman sekalian, dan sungguh luar biasa sekali bahwa sebuah dalam kehidupan tadi intinya adalah bagaimana kita bisa bersabar. Saat kita bisa menang di dalam, maka kita juga menang dalam kehidupan. Dan dalam prosesnya ketika kita mulai berjalan, teman-teman, maka jalan itu akan muncul. Ya, dan tadi Pak Pras menceritakan bagaimana perjalanannya beliau, dan terima kasih sekali Pak Pras, sangat menginspirasi dan juga memberikan saya tambahan nilai, ya, inspirasi dalam bagaimana kita menghadapi kehidupan ini juga. Nah, buat Dan satu lagi Mas Denny. Ya, siap. Dengan menyadari bahwa setiap hari istri saya datang dan mengusahakan banyak hal termasuk biaya, maka istri saya sekarang tidak perlu menggunakan gergaji untuk menaklukkan saya. Iya. Saya sudah tertaklukkan dengan sendirinya. Luar biasa. Itu rahasianya ternyata. Ya. Dari bagaimana apa yang dilakukan Bu Uti ya, dalam prosesnya setiap hari, absennya juga cuma 2 hari gitu ya. Sebenarnya yang jadi penasaran waktu saya dengar itu 2 hari, kok ada 2 harinya gitu loh, ya kan. Nah, tapi ternyata ya silakan Pak Pras. 2 hari ya, 1 hari karena apa gitu, 1 hari karena ada teroris yang perempuan meninggal di Mabes itu. Yang ditembak itu. Nah itu kan nggak boleh masuk tuh, ya sudah absen ya. Absen 2 hari. Dan itu mampu bagaimana membuat Pak Pras juga semakin dekat dengan Bu Uti. Thank you Pak Pras, thank you juga Bu Uti juga memberikan contoh juga inspirasi kepada kami hari ini.
Dan untuk teman-teman sore hari ini apabila ada pertanyaan, kita masih ada waktu sampai jam 5:30, teman-teman. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, baik itu kepada Pak J dan atau kepada Pak Pras itu sendiri. Saya lagi cek kolom chat. Oke, belum ada pertanyaan. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oh, ada pertanyaan dari Bu Uti ya. Sebentar. Oke. Yang pertama adalah pertanyaannya dari Coach Hani. Coach Z. Oke. Coach Z, ketika mendapat finding dari dokter, apakah ada habit ala ritual NS yang dilakukan setiap hari or setiap malam yang mampu memperkuat untuk melalui medical treatment-nya? Silakan, Coach Pak J. Ini langsung jawab ya, Dan ya? Silakan ya. Oke, tadi yang tanya dari Hani ya? Hani, yes. Ya, Coach Hani. Ya, tadi yang saya share pertama, ya, yang berulang-ulang saya lakukan adalah power zone ya. Lalu power zone kita itu diuji. Waktu pertama didiagnosa, kemudian saya tenggorokan itu sudah mulai kering dan saya betul-betul tidak bisa bicara ya karena tenggorokan itu kering. Kemudian tidak bisa menelan sehingga harus makanan itu lewat hidung. Kemudian ketika drop begitu harus dirawat selama cukup lama di rumah sakit. Nah, itu metastatingnya adalah power zone terus karena kita sebetulnya bertempur dengan pikiran-pikiran kita sendiri, overthinking, bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana nanti pekerjaan saya, bagaimana nanti kesehatan saya setelah ini dan seperti itu. Jadi betul-betul mindfulness-nya itu lebih banyak mengakses atau metastating power zone. Itu sih yang terus-menerus saya lakukan, Coach Hani. Mungkin itu yang lain ada, tapi yang paling utama di power zone tersebut. Thank you. Jadi, melanjutkan pertanyaan. Jadi setelah sekarang sudah lebih baik, masih dilanjutkan nggak sih ritual itu, power zone-nya? Sekarang yang tadi gue bilang, Han, goals gue apa? Goals gue kan pengen bugar lagi, pengen naik gunung lagi, physical strength, kemudian body muscle-nya tumbuh lagi. Nah, itu masih gue lakuin. Kayak sekarang, gue apa dulu ya? Sekarang saya masih aktif, misalnya yoga gitu ya, which is saya pikir yoga itu nggak terlalu berat lah untuk build my physical strength gitu. Ya udah yoga terus saya udah bisa lebih further nggak ya, lebih jauh lagi untuk bangun physical strength-nya. Oke, saya mulai running lagi, saya mulai sepedaan lagi. Nah kayak gitu sih, saya masih pakai power zone ya. Artinya gue masih moving forward gitu loh, Han. Oke, thank you. Ya, thank you. Pertanyaan berikutnya lagi adalah dari Bu Uti. Coach J, bagaimana memaknai kena kanker? Memaknainya sama sih. Tadi kalau Om Pras bilang, saya lagi jalan terus ditabrak orang, ya kayaknya sih saya nggak salah apa-apa ya. Saya sebagai korban. Terus masa sih saya terus menganggap sebagai korban, toh saya merasa sudah menjaga kesehatan dengan baik dan lain sebagainya. Ya akhirnya ada makna-makna yang sama. Saya anggap ini sebagai sekolah karena saya selama sakit saya tidak melakukan pekerjaan lain. Saya banyak nonton YouTube pembelajaran. Saya juga banyak yang biasa saya lakukan ya saya gambar-gambar gitu, menyalurkan kreativitas saya supaya pikiran-pikiran yang negatif itu tidak banyak mengganggu ya. Jadi beberapa poin kalau mau jadi tulisan itu bisa ide gitu ya. Kemudian ya itu yang bisa saya lakukan sambil terbaring di tempat tidur. Begitu sih. Jadi meaningnya bagaimana memaknainya, sebetulnya ada anugerah juga.
kalau kompres dari bahasanya sekolah, saya bilangnya bahasanya pesantren gitu ya. Jadi untuk belajar lah ya, untuk bermenung gitu. Itu sih ininya lebih banyak ya. Thank you, Coach C. Dan berikutnya lagi ada pertanyaan dari Bu Nurliasari. Untuk Coach Zainal, apakah sampai sekarang masih minum obat? Sebetulnya obatnya itu obat yang saya minum waktu itu hanya untuk pencernaan karena semasa kemo. Sebetulnya challenge saya terbesar waktu itu adalah karena mungkin dianggap secara fisik kondisinya bagus, jadi radiasi dan kemo itu ditumpuk, jadi pengobatannya itu dipadatkan. Memang waktunya sebentar, hanya efeknya ke badan itu cukup struggle, tapi penyakitnya cepat sembuh. Selama recovery sebetulnya obat itu sudah nggak ada lagi, hanya untuk melancarkan pencernaan sama vitamin sih, intinya itu kalau soal obat ya. Oke. Dan berikutnya lagi, thank you Coach. Dan berikutnya lagi ada pertanyaan dari Pak Susanto. Mungkin kalau dari Pak Susanto bisa bantu untuk on mic aja supaya saya bisa Oke Pak, saya diundang Coach Tami dan saya bukan coach. Jadi pertanyaannya sangat-sangat awam. Silakan Pak, silakan. Menarik ya, waktu Pak Pras itu sebenarnya tidak bersalah, kemudian masuk penjara. Kok saya dengar-dengar itu ada satu respon yang terjadi ya. Kan biasa kita juga pasti sebagai manusia harus nggak langsung ya, berarti harus belajar dulu. Tadi yang dibilang ada jalan, kita harus jalan dulu biarpun tertatih-tatih. Cuman saya mau tahu pada kondisi tersebut, kondisi apa ya istilahnya, kondisi emosi ya. Pada akhirnya waktu di sel ya, bukan waktu setelahnya ya. Kalau setelahnya itu kan setelah posnya itu kita menjadari. Ada nggak rasa syukur atau ikhlas yang terjadi di Pak Pras? Saya cuma mau nanya aja buat pelajaran saya. Kemudian akhirnya mengerti juga bahwa Tuhan bercanda. Suatu di sel ternyata saya digaji sama Tuhan nih. Kalau bercandanya secara tidak material tentunya, dengan memberikan pengarahan kepada teman-teman di sel itu kan artinya memberikan sesuatu amal baik seperti itu. Itu aja sih Pak. Mungkin kira-kira bisa bisa Pak Pras bisa sharing nggak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Susanto. Awalnya jelas enggak ya. Saya masih memaksa bahwa situasi harus seperti yang saya yakini, bahwa orang bersalah itu ya mosok dihukum sih, orang tidak bersalah kok dihukum. Sampai teman satu sel saya, ini orang Belanda yang dikriminalisasi salah satu dari 9 naga. Dia bilang gini, Pak Pras, you are too naive if you believe that tiger will not eat you just because you will not tiger. Oke. Iya ya. Iya ya. Orang kita aja masuk surga bukan karena amal kita kok. Kita masuk surga itu keputusan mutlak dari Tuhan yang tidak tergantung dari hukum sebab akibat dunia toh. Tugas kita hanya berbuat baik, melakukan sebab. Akibatnya apa itu terserah Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, masa kita dikte? Oh iya juga ya. Berarti ada sesuatu ini. Nah, akhirnya itu yang membantu saya, namanya acceptance, ridho. Ikhlas itulah bahasa ikhlas itu, ridho. Tapi ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk ridho. Dan saya berpikir setiap keadaan pasti ada kebaikan. Nah, saya cari kebaikannya. Meskipun sekarang kalau suruh ngulang lagi atau balik lagi ke sana, saya nggak mau, Pak. Walaupun mengandung banyak kebaikan. Artinya, ya sudah, di setiap keadaan apapun itu ada kebaikan di sana. Nah, tugas kita cari kebaikannya. Kalaupun itu sudah lewat, jadi bekal pengalaman learning kita untuk menguatkan kita hari ini dan masa depan. Itu kita syukuri karena itu upaya kita atas izin dari Tuhan, atas petunjuk dari Tuhan, kita berfokus kepada kebaikan-kebaikannya. Nah, itu Pak Susanto dari saya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi ada hikmahnya juga.
salah satunya Bu Uti itu diberikan sebagai best partner ya Pak ya. Ya. Tentunya seperti itu, ada hikmahnya juga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Baik, teman-teman, terima kasih untuk Pak Susanto, juga untuk Pak Pras, dan teman-teman apabila ada pertanyaan silakan, mungkin satu pertanyaan lagi. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh, dari Bu Arida Wayuni. Pak Pras, kalau sekarang masih kamara dan dendam dengan OJK atau sudah tidak ada agenda menghilangkannya? Silakan Pak Pras. Sebagai emosi sudah tertangani, tapi sebagai sikap itu saya masih punya agenda untuk, karena ini kalau dibiarkan itu masyarakat bisa misleading, Mbak Arida, akan menganggap bahwa keadaan Bumi Putra sekarang seperti ini, kesulitan membayar klaim itu karena perbuatan saya. Karena di berita di koran itu dikatakan bahwa Pras TM Brata, mantan Direktur SDM, terlibat dalam penggelapan perusahaan yang diduga menyebabkan Bumi Putra gagal bayar saat ini. Cuma kalau saya lakukan sekarang, itu belum ekologis. Ada analisis yang saya lakukan yang, oh malah tambah bahaya. Tunggu saatnya. Tapi dengan cara-cara yang terukur dan baik untuk semuanya. Ini bukan tentang siapa, tapi tentang apa yang perlu diluruskan. Itu Mbak Arida. Jadi untuk Bu Arida, jawabannya adalah tunggu tanggal mainnya gitu ya. Sebagian sudah dan sisanya tunggu tanggal mainnya gitu. Oke, dan thank you Pak Pras, dan thank you juga untuk Pak J untuk sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih juga untuk partisipasi dari teman-teman untuk acara kita sore hari ini. Dan berikutnya lagi adalah kita akan ada acara sesi foto bersama teman-teman sekalian. Dan silakan untuk teman-teman bisa on cam, bisa pastikan untuk bisa on cam. Ya. Sejenak untuk on cam, tunjukkanlah yang terbaik gitu ya. Ya, Pak lagi tidak proper ya, diproper-properin gitu. Ya, oke, buat teman-teman sekalian silakan. Dan dari tim panitia yang bantu untuk foto siapa? Ada? Boleh, saya bantu ya. Oke, silakan Bu Mimi. Silakan senyum, pose terbaik. Ada 4 layar, harap bersabar. Oke, layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Dan layar terakhir 1, 2. Oke, selesai. Oke. Dan berikutnya lagi adalah thank you Bu Mimi. Dan berikutnya lagi adalah untuk next event. Jadi untuk next event kita teman-teman sekalian, yaitu di tanggal Make Cafe di tanggal 8 Juni, di mana judulnya adalah tentang meta coaching for business, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana meta coach bisa diaplikasikan untuk di dalam bisnis, teman-teman. Ya, dan ini akan dibawakan oleh NS Trainer dan juga meta coach juga. Dan beliau juga business owner gitu ya. Jadi nanti bisa ya itu nama pembicaranya Pak Denny A. Teman-teman sekalian. Aku bingung gitu gimana promonya gitu. Ngomong aku sendiri. Ya, promo sendiri. Ya, bingung ya. Mau juga gue. Jadi jangan sampai lewat ya Coach Denny ya, untuk mendengarkan Coach Denny di Make Cafe tanggal 8 Juni, 2 minggu lagi dari sekarang. Teman-teman. Dan itu tidak ada yang lebih cocok untuk membahas tentang bisnis selain Coach Denny. Ya, jadi thank you teman-teman sekalian. Jadi ceritanya adalah sebelum saya membangun bisnis saya yang sekarang, itu saya ikut coaching mastery pada saat itu. Lalu setelah dari coaching mastery, apa yang saya pelajari dari coaching mastery, dari tentang meta coaching, itu menjadi satu foundation skill ya. Jadi satu fondasi bagi saya untuk membangun bisnis saya yang sekarang, seperti itu. Dan itu menjadi satu fondasi sangat bagus banget, kuat banget. Karena perusahaan yang saya bangun sekarang, teman-teman, kita lagi proses untuk IPO sekarang. Dan itu foundation-nya itu adalah dengan meta coaching itu saya membangunnya.
Jadi saya kepengen share itu kepada teman-teman semuanya. Harapannya supaya teman-teman yuk kita bisa belajar bersama ya, Meta Coaching for Business seperti itu. Nanti di tanggal 8 Juni teman-teman. Dan berikutnya lagi agendanya adalah ada isi talk lagi teman-teman. Isi talk berikutnya adalah di tanggal 31 Juli nanti seperti itu. Ya. Dan infonya akan di-share di grup WhatsApp NSNLP gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, apabila Anda belum bergabung di grup WhatsApp grup NSNLP, kami mengajak teman-teman untuk bisa bergabung di grup tersebut dan link dari grup tersebut akan diberikan di grup Insitalk yang Bapak Ibu ada sekarang gitu. Ya, jadi grupnya sudah ada ini, sudah di-sharekan oleh Coach Irfan di dalam grup gitu. Jadi silakan Anda yang belum bergabung di WAG NSNLP bisa bergabung di grup tersebut, teman-teman sekalian. Lalu berikutnya lagi kita juga ada website nanti, website dari Neurosematik Indonesia, teman-teman bisa browsing di internet ya, di Google seperti itu. Lalu juga berikutnya lagi saya mohon maaf apabila ada banyak dari respon dari teman-teman di chat yang tidak saya baca semuanya gitu teman-teman karena waktu ya, sehingga saya mohon maaf belum bisa saya baca satu persatu. Dan juga buat teman-teman di kolom chat ini ada Coach Irfan juga sharekan link bagi teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp NSNLP. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp tersebut. Karena di grup WhatsApp NSNLP, teman-teman akan mendapatkan banyak informasi, event-event, juga jadwal dari Meta Cafe atau Insitalk, dan juga dari pembicara NS Trainer lainnya, seperti itu. Itu dari saya, dan ini dari Kang Pur juga sudah menginfokan di grup, jadi di grup di chat ya, di chat Kang Pur juga sudah menginfokan alamat dari Neurosematik Indonesia. Di sana Anda bisa mendapatkan artikel-artikel dan juga profil dari trainer ya yang ada di NS Trainer di Indonesia. Kemudian juga Coach Irfan juga kembali men-sharekan ini link dari grup WhatsApp-nya. Kami mengundang Bapak Ibu sekali lagi untuk bisa hadir di grup WhatsApp tersebut ya. Jadi ada diskusinya, juga ada informasi agenda-agenda berikutnya seperti itu. Nah, saya rasa ini adalah penghujung dari acara kita sore hari ini, teman-teman sekalian. Mengucapkan terima kasih untuk para pemateri sore hari ini, yaitu ada Pak Zainal, ada Pak J, dan juga ada Pak Pras. Dan juga terima kasih untuk panitia, ya panitia dari INSI sore hari ini. Teman-teman semuanya juga bisa ada, dan juga tidak lupa juga dari peserta dari teman-teman yang hadir sore hari ini. Ya, kami nantikan teman-teman bisa hadir kembali di acara McCafe dan Insitalk berikutnya. Seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa, sehat-sehat semua. Terima kasih Om Pras, Pak Zek, Denny. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.